Halo semuanya, kami dari kelompok tugas besar mata kuliah Bioinformatika ingin presentasikan hasil kelompok kami yang berjudul pengembangan model klasifikasi bioaktivitas senyawa terhadap SARS-CoV-2 melalui integrasi Cummins clustering dan Kinnear Snake Boards atau KNN. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, kenalin aku Catherine Firdasari Molina Sinaga dan teman-temanku Revaldo Dava Famindo dengan NIM 121450085, Patricia Gebri Ramawati Tamba dengan NIM 121450009, Saiful Haris Muhammad dengan NIM 121450115, Adisti Swalda Arianto dengan NIM 121450136, dan Deodri Syahaan dengan NIM 121450151. COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 menjadi tantangan COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang menjadi tantangan global sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020 dengan dampak signifikan terhadap kesehatan dan ekonomi. Dalam upaya menemukan kandidat obat, senyawa kimia yang direpresentasikan melalui kode SMILES menjadi fokus penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan berbagai pendekatan untuk klasifikasi bioaktivitas senyawa. Ada yang menggunakan modified KNN yang mencapai akurasi 62,69% hingga 73%. Kemudian ada yang menggunakan K-means dengan heuristik menghasilkan akurasi sekitar 52 sampai 63%. Dan ada yang menggunakan K-means naik bias yang mencapai akurasi tertinggi sebesar 86,66%. Di sini penelitian kami akan mengintegrasikan K-means clustering ke dalam KNN untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi klasifikasi melampaui hasil studi sebelumnya. Next. Jadi di sini kami menggunakan dua model pembelajaran mesin yaitu K-means dan juga KNN. Dan pada penelitian ini kami membandingkan dua metode yaitu metode KNN biasa dan juga KNN yang diintegrasikan dengan K-means yaitu hasil dari klasternya dimasukkan sebagai fitur tambahan untuk mendapatkan efisiensi dan akurasi yang lebih baik. Next. KNN sendiri adalah algoritma supervised learning yang menentukan kelas data baru berdasarkan mayoritas dari K tetangga terdekatnya. Prosesnya sendiri yaitu pertama menghitung jarak menggunakan matriks, yang mana pada penelitian ini kami menggunakan metrik Euclidean, lalu diklasifikasikan berdasarkan tetangga terdekat. Keunggulannya KNN ini cukup sederhana dan juga efektif, namun sedikit sensitif terhadap distribusi data. Kemudian next, K-means sendiri merupakan algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk membagi data ke dalam cluster berdasarkan kesamaan fitur. Langkah-langkahnya yang pertama itu dengan menentukan centroid awal secara acak, kemudian menugaskan data ke centroid terdekat, lalu memperbarui posisi centroid berdasarkan rata-rata dalam cluster, dan langkah ini terus diulangi hingga posisi centroid stabil. Next. Kemudian di sini flowchart dari penelitian kami. Nah, di sini kita melakukan persiapan lingkungan, kemudian dilakukan pencarian dan pengumpulan data, kemudian di sini proses data, perhitungan deskriptif molekul, kemudian clustering dengan Cummins, pemodelan KNN, dan kemudian visualisasi dan analisis hasil. Next. Nah, kemudian untuk dataset yang kami gunakan, di sini dataset diperoleh dari API Chamber, mencakup atribut SMILE dengan bioaktivitas terhadap SARS. Kemudian di sini diukur melalui IC50. Kemudian data yang tidak relevan ini atau tanpa nilai IC50 itu dihapus. Kemudian di sini yang menjadi target adalah SARS-CoV-nya dengan main protease atau MPRO. Kemudian jumlah data awalnya itu sekitar 40 ribuan. Kemudian data tersisa sekitar 10 ribuan. Next. Kemudian untuk prosedur kerjanya, di sini dimulai dengan pengumpulan data, kemudian preprocessing untuk membersihkan, kemudian disaring dan melakukan label, kemudian deskriptor molekul dihitung menggunakan RDKit dan PHGIL, kemudian data dikelompokkan menggunakan Cummins, kemudian hasil clustering tersebut digunakan untuk deskriptor untuk melatih model KNN. Kemudian di sini untuk evaluasinya digunakan akurasi, F1 score, MCC, kemudian ROC dan OC. Kemudian di sini prosesnya menggunakan Google Colab dengan pustaka Python, scikit-learn, RDKit, dan Matplotlib.
Selanjutnya merupakan grafik metode elbow. Didapatkan grafik metode elbow nilai K optimal sebesar 4. Next. Kemudian ada visualisasi clustering dari scatter plot yang dibagi menjadi 4 kelas, yaitu cluster 0 berwarna biru, cluster 1 berwarna jingga, cluster 2 berwarna hijau, dan cluster 3 berwarna merah. Didapatkan cluster 0 biru berada di area bawah grafik. Cluster 1 berwarna jingga mendominasi area kanan grafik. Cluster 2 hijau berada di area atas grafik. Dan cluster 3 merah terkonsentrasi di area tengah grafik dan terlihat tumpang tindih dengan cluster lainnya. Next. Kemudian grafik ini menunjukkan distribusi nilai dari PLC 50 yang berada di antara 4 klaster, yaitu klaster 0, 1, 2, dan 3. Grafik ini menunjukkan distribusi nilai PLC 50 memiliki pola yang serupa dengan sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai PLC 50 sebesar 4 hingga 6. Namun beberapa nilai yang teridentifikasi outlier pada beberapa semua klaster yang nilai PLC 50 yang mendekati 2 dan 10. Hal ini menunjukkan bahwa klasterisasi terhadap nilai PLC 50 tidak menunjukkan perbedaan distribusi yang signifikan. Baik, dan dapat kita lihat dari tabel berikut, adapun karakteristik rata-rata pada tiap klaster, di mana parameter yang dianalisis dalam penelitian itu meliputi MW, yaitu berat molekul, log P, logaritma koefisien partisi, num H donors, yaitu jumlah donor hidrogen, dan PLC 50, yaitu negatif logaritma dan dari nilai LC 50. Dari setiap baris mewakili satu klaster dan setiap kolom menunjukkan nilai rata-rata untuk parameter dalam klaster tersebut. Baik, next. Oke, jadi di sini ada 2 tabel di mana kami menggunakan metode KNN. Di sini kami melakukan 2 percobaan, yaitu KNN tanpa hasil Cummins dan juga selanjutnya ada KNN dengan hasil Cummins. Yang pertama itu KNN tanpa hasil Cummins. Dari tabel tersebut dapat kita lihat hasil evaluasi model klasifikasi KNN atau Kanier Snakeboard yang dijalankan tanpa menggunakan Cummins, di mana metrik evaluasi yang diperoleh menghasilkan akurasi sebesar 0,9901 yang artinya model memiliki akurasi 99% dan F1 score sebesar 0,8787 yang menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall, dan Matthew Correlation Coefficient atau MCC sebesar 0,8774 yang menunjukkan koefisien korelasi yang mengukur kualitas klasifikasi biner. Sehingga nilai ini mendekati 1, yang artinya model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik. Kemudian selanjutnya yaitu KNN dengan hasil Cummins. Dapat kita lihat dari tabel tersebut yang merupakan hasil evaluasi model klasifikasi KNN yang dijalankan dengan menggunakan Cummins. Kita lihat metrik evaluasi yang diperoleh menghasilkan akurasi sebesar 0,9903, yang artinya model memiliki akurasi 99% juga, dan F1 score sebesar 0,8811, yang menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall, dan MCC-nya sebesar 0,8801, yang menunjukkan koefisien korelasi yang mengukur klasifikasi biner, dan nilai ini juga mendekati 1, yang menunjukkan model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada diagram batang yang merupakan yang menjelaskan perbandingan metrik dari setiap model. Jadi berdasarkan 3 metrik, yaitu akurasi, F1 score, dan MCC, dengan 2 pendekatan, yaitu tanpa Cummins dan juga dengan Cummins. Penggunaan Cummins memberikan peningkatan kecil pada semua metrik. Akurasi meningkat dari 0,9901 menjadi 0,9903. F1 score dari 0,8787 menjadi 0,8811 dan MCC dari 0,8774 menjadi 0,8801. Yang artinya peningkatan ini menunjukkan bahwa Cummins membantu model memahami pola data dengan lebih baik, meskipun dampaknya tidak signifikan. Kemudian dibuat tabel perbandingan metrik setelah tadi ada perbandingan menggunakan grafik. Pada tabel
dapat 3 metrik juga, akurasi, Evans score, dan MCC. Memang tidak terlihat ada signifikan peningkatan hasil evaluasi. Namun, dapat disimpulkan bahwa meskipun dampaknya kecil, kami membantu meningkatkan performa dalam model. Kemudian pada tabel 5, perbandingan metrik trend menggunakan data trend, akurasinya memiliki nilai yang sama sebesar 0,9933 baik dengan Kamis ataupun tanpa Kamis, dengan F1 score yang bernilai sama juga 0,9199 baik dengan Kamis ataupun tanpa Kamis. Hal ini menunjukkan bahwa data trend, hasil evaluasi data trend ataupun data test memiliki nilai yang sama-sama tinggi, namun tidak memiliki selisih yang jauh. Tentu ini menjadi sebuah nilai positif bagi model ataupun hal positif yang ada pada model karena sudah bisa membaca pola dengan tepat. Sehingga kesimpulannya, penelitian ini berhasil menerapkan klasifikasi bioaktif senyawa SARS-CoV-2 menggunakan KNN dan KNN terintegrasi Cummins clustering. Hasil evaluasi menunjukkan data tes akurasi sebesar 0,9901 pada menggunakan KNN dan 0,9903 KNN ditambah Cummins, dan F1 skornya sebesar 0,8788 dan 0,8811. Sedangkan hasil evaluasi data trend, akurasi, dan F1 score sama hasilnya dengan masing-masing 0,9933 dan 0,9199. Friksi kecil antara evaluasi data trend dan data test menunjukkan model stabil, akurat, dan tidak mengalami overfitting. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.